Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32 Cinta yang tumbuh dalam waktu yang singkat tamat. Marvin berusaha memberontak dan melepaskan diri dari cekalan seorang petugas kepolisian yang memegangi kedua tangannya yang sudah diborgol. Begitu juga dengan Magdalena yang juga melakukan hal yang sama. Berusaha memberontak dan melepaskan diri dari cekalan petugas kepolisian yang bertugas menangkap mereka berdua, Magdalena dan juga Marvin. Ratu, Tante tahu kamu adalah seorang anak yang baik. Tante mohon, tolong suruh mereka untuk melepaskan Tante. Tante tidak bersalah, Ratu. Tante hanya menemani Marvin. Akan tetapi Tante sama sekali tidak pernah terlibat sedikit pun dengan penculikan yang dilakukan terhadap berlian, ucap Magdalena, berusaha membuat Ratu iba. Dan pada akhirnya mau membebaskan dirinya, walaupun ternyata semua yang dilakukan olehnya hanyalah sebuah kesia-siaan semata. Karena Ratu tetap pada pendiriannya dan tidak akan pernah mau melepaskan Magdalena begitu saja. Walaupun hanya seorang wanita, tapi kecerdasan yang dimiliki oleh Ratu tidak bisa diremehkan. Sekalipun Magdalena tidak mengakui keterlibatannya dalam penculikan yang dilakukan oleh Marvin terhadap berlian, tapi Ratu dapat menebak bahwa yang dikatakan oleh Magdalena itu adalah bohong. Berhentilah membual di hadapanku, Tante Magdalena. Orang-orang seperti kalian ini, aku sangat tahu persis seperti apa sifatnya. Kalian mengatakan tidak, tetapi nyatanya adalah iya. Aku juga tahu kamu dan Marvin sama-sama menginginkan harga warisan Tuan Witama menjadi milik kalian. Dan Marvinlah yang menjadi pewaris satu-satunya. Tetapi karena sikap dan sifat Marvinlah Tuan Witama pada akhirnya ragu untuk menyerahkan semua hartanya kepada Marvin. Hingga membuat Marvin nekat melakukan semua ini, menculik Tante Berlian dan berusaha menekan mereka agar tidak menerima sedikit pun harta itu dan kalian akan menguasainya berdua. Ratu menatap wajah Magdalena dan Marvin bergantian dengan begitu tajam. Tidak ingin bersikap lemah lembut sedikit pun kepada orang yang sudah berusaha menghancurkan hidup orang lain, setelah orang lain juga dihancurkan hidupnya oleh Marvin. Sudahlah, tidak perlu lagi kalian banyak bicara di depanku. Ratu langsung memberikan kode kepada para aparat yang ada di sana untuk segera membawa pergi Marvin dan Magdalena pergi ke kantor polisi. Sebelumnya dia juga mengatakan agar Marvin dan Magdalena itu mendapatkan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Dengan uang dan kekuasaan yang dimiliki oleh Ratu, tentu saja bukan hal yang sulit untuk membuat Marvin dan Magdalena mendapat hukuman yang lebih berat di sel tahanan. Ratu bahkan bisa membuat hukuman Marvin dan Magdalena di dalam penjara semakin diperpanjang. Seketika itu pula teriakan dan pekikan permohonan maaf terlontar dari mulut Marvin juga Magdalena terdengar begitu menggelegar di dalam bangunan itu. Berharap Ratu atau Sultan akan menolong mereka.
dan membebaskan mereka dari ancaman kurungan penjara. Yang tampak begitu nyata di depan mata. Sayangnya Ratu dan Sultan sendiri memilih abai dengan teriakan itu. Terutama Sultan yang tampak fokus menenangkan Berlian dan mendekapnya dengan erat. Sultan tahu Berlian sangat terguncang dan syok dengan kejadian yang menimpanya itu. Hingga membuat tubuhnya sampai saat ini masih bergetar karena ketakutan. Sedangkan Ratu sendiri memilih untuk mendekati Sultan dan Berlian. Membantu menenangkan Berlian dengan ikut memeluknya dari sisi yang berlawanan dengan Sultan. "Tante, tenanglah. Mulai sekarang Marvin dan wanita itu tidak akan pernah bisa melukai Tante lagi." Ratu yang akan berdiri di depan dan menghalangi mereka untuk melukai Tante lagi. Berlian hanya menatap nanar Sultan dan Ratu secara bergantian, mencoba bersikap biasa saja di hadapan mereka. Sekalipun dia tidak bisa melakukannya dengan benar, tampak jelas dari kedua matanya yang masih berkaca-kaca. Bukti betapa Berlian merasa takut dengan perbuatan Marvin beberapa saat lalu terhadapnya. "Terima kasih, Ratu. Kamu telah membantu Tante untuk selamat dari Marvin dan Magdalena." "Terima kasih banyak." Ratu menggelengkan kepalanya di hadapan Berlian. Bukannya menolak rasa terima kasih yang disampaikan oleh Berlian kepadanya, akan tetapi lebih kepada rasa tanggung jawab yang dirasakan oleh Ratu terhadap Berlian dan Sultan. Mereka akan menjadi sebuah keluarga, sudah sepantasnya Ratu dan mereka saling menolong. "Tante Berlian tidak perlu berterima kasih kepadaku. Karena ini semua juga sudah menjadi tanggung jawabku juga. Sebaiknya sekarang kita segera pergi dan menyusul mereka. Bukankah Tante Berlian juga harus memberikan kesaksian di kepolisian? Untuk membuat Marvin mendapatkan hukumannya, seketika sorot mata sayu yang sebelumnya terlihat di kedua bola mata Berlian langsung menghilang setelah mendengar perkataan Ratu. Berlian membenarkan apa yang diucapkan oleh calon menantunya itu. Marvin harus mendapatkan hukuman dan balasan yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh pria itu terhadapnya. "Kau benar. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang juga." "Sultan, ayo bantu Bunda berjalan." Berlian mencengkeram erat tubuh Sultan agar pria itu bisa membantunya dengan maksimal, bukannya apa. Tetapi Berlian merasa kakinya masih lemas dan tidak bisa sempurna menopang tubuhnya sendiri, sehingga dia meminta bantuan terhadap Sultan. Sedangkan Sultan sendiri lebih memilih untuk tidak banyak bicara. Baginya hanya dengan melihat keadaan Berlian yang benar baik-baik saja. Sudah cukup membuatnya tenang. Sultan percaya Ratu pasti akan melakukan semua yang dia katakan. Apa yang Ratu katakan semuanya tidak akan mungkin hanyalah sebuah kebohongan semata. "Baiklah, ayo kita pergi sekarang." Formasi di dalam mobil saat ini berubah. Di mana sebelumnya Sultan dan Ratu duduk berdampingan di kursi depan. Sekarang Ratu berpindah tempat duduk menjadi di belakang dan menemani Berlian. Membiarkan Sultan duduk seorang diri di kursi kemudian. Kendaraan roda 4 itu melaju dengan cepat membelah jalan menuju ke kantor polisi.
menyusul keberadaan Marvin yang sudah lebih dulu pergi ke sana. Dan mungkin saat ini dia sudah diinterogasi oleh pihak kepolisian. Bunda, bagaimana caranya anak buah Marvin bisa menculik Bunda? Bukankah Bunda selalu berada di dalam rumah? Apa mereka menerobos masuk ke dalam rumah untuk menculik Bunda? Sekian lama Sultan terdiam. Kini pria itu akhirnya mengatakan apa yang membuatnya merasa penasaran sejak beberapa saat lalu. Mereka datang dan membunyikan bel di depan apartemen. Lalu saat Bunda keluar, mereka langsung membekap mulut Bunda. Dengan sapu tangan yang sudah diberikan obat bius. Saat Bunda sadar, Bunda sudah diikat di atas kursi dengan mulut terbungkam dengan kain. Lalu tidak lama setelah itu terdengar keributan. Kemudian anak buah ratu datang menyelamatkan Bunda. Hanya itu yang Bunda tahu, ucap Berlian dengan ekspresi seolah sedang mengingat sesuatu. Hampir 60 menit waktu yang dihabiskan oleh Berlian untuk memberikan keterangan di depan pihak kepolisian. Menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh penyidik yang bertugas menangani kasus penculikan itu. Sampai pada akhirnya Marvin diputuskan untuk ditahan di sel penjara karena dia terbukti melakukan kejahatan. 12 tahun hukuman sel tahanan yang akan dijalani oleh Marvin karena dia telah terbukti melakukan penculikan yang direncanakan kepada Berlian. Sedangkan Magdalena juga ikut mendapatkan hukuman kurungan selama 10 tahun. Karena dia juga ikut membantu Marvin untuk melakukan penculikan itu. Keputusan tersebut tentu sedikit bisa membuat Berlian, Ratu, dan Sultan merasa lega. Karena tidak akan ada lagi orang yang mengancam ketentraman keluarga mereka. Terutama untuk Sarah yang semoga saja setelah ini bisa menjalani kehidupan yang normal. Seperti sebelum kejadian buruk itu menimpanya, bukan hanya mereka berempat. Tetapi keberadaan Marvin dan Magdalena di dalam penjara juga membuat Witama merasa lega. Sebab sudah tidak ada lagi seorang yang akan terus berpura-pura baik di hadapannya. Hanya demi untuk mendapatkan harta semata. Kini baik Marvin maupun Magdalena telah mendapatkan balasan yang setimpal. Atas perbuatan mereka kepadanya, orang-orang yang tidak tulus terhadap pasangan hidup serta keluarganya sendiri. Tidak layak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama dengan mereka yang tulus kepadanya. Marvin dan Magdalena hanya mengharap harta Witama. Mereka tidak benar-benar menyesal atas perbuatan mereka selama beberapa tahun ke belakang. Syukurlah kalau Marvin dan Magdalena sudah mendapatkan balasan yang pantas untuk perbuatan mereka. Padahal Sultan dan Berlian sama sekali tidak pernah mengusik mereka sedikit pun. Tapi siapa sangka ternyata Magdalena dan Marvin dengan begitu tega mengusik kehidupan mereka berdua. Kini Witama pun sudah merasa lega dengan kabar ditahannya Marvin dan Magdalena. Sekalipun mereka juga adalah istri dan anaknya. Akan tetapi bagi Witama mereka yang bersalah tetaplah bersalah. Dan pantas mendapat hukuman, termasuk dirinya yang juga sudah menuai hukuman. Atas perbuatannya di masa lalu kepada Berlian, disayangi dan dicintai tanpa adanya keikhlasan di dalamnya.
Memang apa yang lebih menyakitkan daripada semua itu? Sementara Sultan dan Berlian selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan sayang kepada mereka, tanpa memiliki tujuan lain di belakangnya. Padahal kehidupan keduanya tidak lebih mewah daripada dirinya. 2 hari setelah kasus penculikan Berlian oleh Marvin mereda, Sultan dan Ratu kembali disibukkan dengan acara persiapan pernikahan mereka, yang akan dilaksakan beberapa hari lagi. Mereka harus memastikan undangan sudah tersebar dengan benar, menghubungi pihak wedding organizer, serta melakukan fitting baju pengantin, dan juga mencari mua untuk merias Ratu di hari bahagianya. Selain itu, mereka juga melakukan foto prewedding untuk dipajang di depan pintu masuk ke gedung yang sudah mereka sewa untuk acara pernikahan mereka. Dekorasi yang mewah dan tata letak meja dan kursi yang dibuat semewah mungkin membuat waktu Ratu dan Sultan banyak tersita untuk itu. Semakin hari keduanya pun semakin sibuk untuk acara pernikahan mereka. Sekalipun pada awalnya pernikahan itu hanyalah pernikahan dengan kontrak 5 tahun. Namun sepertinya semua akan berubah saat ini. Ratu dan Sultan akan menikah dengan sungguh-sungguh. Tidak ingin pernikahan mereka terikat dengan kontrak yang akan berakhir suatu saat. Entah bila nantinya mereka akan tetap berpisah, jika memang takdir mereka yang mengatakan untuk berpisah. Oleh karenanya, baik Ratu maupun Sultan bersiap untuk melakukan segalanya yang terbaik untuk pernikahan mereka. Begitu juga dengan Ratu, sekalipun dia bisa memerintahkan seseorang untuk mempersiapkan semuanya. Akan tetapi untuk kali ini, entah mengapa dirinya ingin dia sendiri yang terlibat dan ingin turun tangan sendiri untuk mempersiapkan semua acara pernikahan itu. Ratu merasa dirinya hanya ingin menciptakan momen untuk dia kenang suatu saat nanti. Begitu pula dengan Sultan, entah apa yang sedang dipikirkan olehnya. Akan tetapi Sultan hanya ingin melakukan yang terbaik selagi dia bisa. Berusaha sekuat mungkin untuk membuat Berlian merasa bangga dengan apa yang dia lakukan saat ini untuk menggapai pernikahannya. Pernikahan yang dia harapkan bisa bertahan sampai selama mungkin, agar kelak tidak membuat Berlian merasa kecewa terhadapnya. Kecewa karena nasib pernikahan anaknya ternyata sama seperti nasib pernikahan dirinya dengan Witama. Sultan, ayo kita berangkat sekarang. Kamu tidak lupakan kalau sekarang adalah jadwal kita untuk melakukan fitting baju pengantin? Ratu berbicara dengan cukup keras di dalam sambungan telepon, sementara satu tangannya sibuk memilih tas serta sepatu yang pas, yang hendak dia kenakan hari ini untuk pergi ke butik, tempat di mana mereka memutuskan untuk membeli gaun pengantin dan sana. Tentu saja aku tidak lupa, Ratu. Tunggu saja, sebentar lagi aku akan segera sampai di sana. Panggilan terputus begitu saja setelahnya, tetapi Ratu tidak mempermasalahkan itu. Menganggap bahwa Sultan pasti sedang berada di jalan, dan tidak memungkinkan untuknya menerima telepon sambil berkendara. Ratu justru semakin bergegas mempersiapkan diri sebelum Sultan sampai lebih dulu di rumahnya.
tidak ingin membuat Sultan menunggui dirinya yang masih bersiap-siap di dalam kamarnya. Setelah selesai dengan dress santai yang sangat jarang dikenakan olehnya, dan juga sebuah tas selempang berwarna krim juga flat shoes berwarna senada, Ratu dengan segera langsung turun dari dalam kamarnya, berjalan dengan tergesa-gesa untuk segera sampai di pintu depan. Sepertinya anak gadis kita ini begitu bersemangat sekali Pak untuk menikah. Ucap seorang perempuan yang sangat familiar di telinga Ratu. Benar, seandainya saja kita tahu dari dulu. Kalau pria itu yang akan bisa mengembalikan kebahagiaan yang hilang dari Ratu. Mungkin sudah sejak dulu Papa berusaha mencarinya. Ratu hanya memutar kedua bola mata dengan rasa kesal. Merasa sebal karena kedua orang tuanya malah meledek dirinya di saat seperti ini. Bukankah kalian yang menyuruhku untuk segera menikah? Lalu ketika aku benar-benar akan menikah, kalian malah menganggap aku aneh dan terlalu bersemangat. Kalian ini, Tuan dan Nyonya keluarga Sanjaya itu hanya terkekeh pelan. Mendengar reaksi yang diberikan oleh Ratu. Setelahnya mereka hanya saling melirik satu sama lain sambil berbisik. Sudahlah, biarkan saja Ratu melakukan semua yang disukainya bersama Sultan. Maklumi saja, mereka adalah pasangan yang akan menikah. Sudah sewajarnya mereka berbahagia, seiring dengan semakin dekatnya hari pernikahan mereka. Pasangan suami istri yang sudah tidak lagi muda itu, kemudian berjalan dengan posisi saling merangkul satu sama lainnya. Meninggalkan Ratu dengan perasaan kesal. Karena kedua orang tuanya terus-menerus menggodanya dengan sebutan calon pengantin baru. Sampai kemudian Ratu kembali mendapatkan kesadarannya saat mendengar ponsel dalam tasnya berbunyi dan menampilkan sebuah pesan dari Sultan. Aku sudah ada di depan pintu. Ratu, jangan melamun terus seperti itu. Sudah ditungguin oleh calon suami itu lo di depan. Ratu kembali berdecak kesal. Saat mendengar kalimat yang berisi godaan dari mulut kristal untuk putrinya. Akan tetapi Ratu tidak sadar. Kalau ternyata kedua pipinya bersemu merah dalam waktu yang bersamaan. Sudah, jangan terus diam begitu. Segeralah temui Sultan di depan sana. Nanti keburu dia pergi meninggalkan kamu karena kamu terlalu lelet. Baiklah, aku akan segera pergi. Ucap Ratu menimpali ucapan kristal. Yang masih saja menggodanya meski dari jarak yang cukup jauh. Setelah kepergian Ratu dan Sultan, Kristal dan Boy saling bertatapan dengan raut wajah menyimpan kebahagiaan. Akhirnya anak kita bisa membuka hatinya untuk orang lain, Pa. Meskipun orang itu jauh lebih muda daripada dia, tapi setidaknya Ratu tidak lagi larut dalam luka masa lalu. Kristal membuka obrolan dengan Boy sambil bergelayut manja di lengan suaminya itu. Benar, Ma, Papa juga bisa melihat rasa cinta yang sudah mulai tumbuh di hati kedua anak itu. Semoga saja Sultan benar-benar bisa membuka hatinya untuk pria lain seutuhnya. Bukan hanya suatu kepura-puraan semata. Lagi pula memang apa salahnya?
Menikah dengan dia yang memiliki usia jauh lebih muda dari ratu. Toh kita juga begitu kan? Boy membalas pelukan Kristal dengan begitu erat, menunjukkan rasa cinta yang begitu besar untuk sang istri. Rasa cinta yang tidak pernah pudar, sekalipun usia mereka semakin menua. Dan wajah pun sudah mulai keriput serta rambut yang perlahan sudah mulai memutih. Begitu juga yang diharapkan Boy dengan pernikahan Ratu. Dia berharap pernikahan Ratu akan berjalan selama sisa hidup mereka. Sehidup semati saling mencintai dan tidak akan pernah terganti. Tidak peduli sekalipun pernikahan itu awalnya terjalin karena keterpaksaan. Tetapi semua itu tidaklah penting. Sebab yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu berusaha mempertahankan pernikahan itu. Sekalipun awalnya bukanlah karena rasa saling mencintai. Bukankah rasa cinta akan mudah tumbuh jika keduanya selalu berdekatan setiap waktu? Jika keduanya memang memiliki niat untuk sama-sama membuka hati, maka sudah pasti rasa cinta itu akan dengan mudah tumbuh di hati keduanya. Waktu berlalu dengan begitu cepat, sampai tanpa terasa tibalah hari di mana sepasang pria dan wanita yang sebelumnya sama sekali tidak pernah saling mengenal, kini akan disatukan di atas pelaminan. Dengan beralaskan sebuah meja yang telah ditutup, dengan alas yang begitu indah dengan hiasan beragam macam bunga-bungaan. Yang tersusun rapi di sisinya juga di belakang kursi yang sudah disiapkan sebelumnya. Ratu dan Sultan duduk berdampingan menghadap ke arah Boy. Dan seorang pria yang tidak lain adalah seorang penghulu. Bersama sepasang saksi yang juga sudah dipersiapkan sebelumnya, yang duduk berhadapan di sisi lainnya. Perlahan tangan kanan Sultan mulai terangkat ke udara dan menjabat tangan daripada milik Boy. Suasana yang amat sangat mendebarkan untuk Sultan maupun Ratu. Sebab biar bagaimanapun juga mereka adalah sepasang manusia yang hendak melantunkan janji suci di hadapan Tuhan. Mereka bahkan sudah lupa dengan surat perjanjian yang mereka buat. Sebelum acara tersebut berlangsung, sebab Ratu dan Sultan menyadari bahwasanya pernikahan itu bukanlah ajang untuk bermain-main. Sama seperti apa yang dirasakan oleh Sultan, Ratu pun juga merasakan hal yang sama. Sekalipun ini bukan kali pertama dia berada dalam posisi seperti ini. Semoga saja nasib pernikahanku tidak seperti pernikahan sebelumnya. Gumam Ratu dengan penuh harap. Sampai kemudian lantunan ijab kabul itu terucap. Dengan begitu merdu dari mulut Sultan dengan sangat lancar. Disusul dengan air mata yang menetes setelahnya. Namun segera diusap oleh Ratu menggunakan sebuah tisu, agar tidak sampai merusak make up yang ada di wajahnya itu. Setelahnya disusul dengan Ratu yang menjabat tangan Sultan, dan kemudian menciumnya dengan taksim. Dan dibalas dengan ciuman di kening Ratu oleh Sultan. Kenapa rasanya semendebarkan ini? Ketika pertama kali mendapat ciuman di kening oleh Sultan. Padahal dulu ketika Denny yang melakukannya rasanya tidaklah semendebarkan ini. Usai acara ijab kabul selesai, kini Ratu dan Sultan berganti pakaian untuk melakukan resepsi.
Ratu terlihat begitu cantik dalam balutan gaun panjang, dengan bawahan yang mengembang berwarna biru muda. Persis seperti layaknya seorang princess dalam dunia Disney, ditambah dengan polesan make up yang sangat flawless dan pas di wajahnya, yang membuat Ratu terlihat begitu cantik saat itu. Sementara Sultan sendiri tampak berdiri dengan begitu gagahnya, menggunakan kemeja yang berwarna senada dengan gaun yang dipakai oleh Ratu. Mereka tampil bak seorang raja dan ratu. Dalam acara resepsi pernikahan yang mereka lakukan itu, sedangkan berlian, kristal, raja dan boy, sebagai orang tua dan keluarga inti dari kedua mempelai pengantin, tampak tampil tak kalah mempesona. Dengan menggunakan gaun dan kemeja berwarna merah maron yang senada, Ratu dan Sultan kemudian sama-sama berdiri di atas panggung yang disiapkan, dan setelahnya satu persatu para tamu yang hadir ikut naik ke atas panggung. Dan kemudian memberikan selamat untuk kedua mempelai. Beberapa yang datang di antara mereka adalah Denny, Realita serta kedua orang tua mereka serta Elisa. Mereka bersamaan naik ke atas panggung untuk memberi selamat kepada Ratu. Meskipun ada perasaan sesal yang masih bergelayut erat di dalam hati Denny dan Realita juga kedua orang tua mereka, terutama Denny dan Realita yang masih tidak bisa melupakan kejadian 3 tahun lalu, di mana mereka terpaksa membuat hidup Ratu hancur, bersamaan dengan hubungan keluarga mereka yang ikut merenggang karenanya. Semoga saja setelah ini kamu benar-benar menemukan kebahagiaan yang selama ini kamu inginkan, Ratu. Semoga saja Sultan adalah laki-laki yang tepat, yang akan membahagiakan kamu dan membuatmu lupa akan luka masa lalumu karena aku, gumam Denny dalam hatinya. Ratu sendiri sebenarnya sudah melihat Denny dan Realita serta keluarga besarnya dari kejauhan. Sebelum mereka naik ke atas panggung, hanya saja Ratu berpura-pura tidak melihat mereka, karena dia ingin memastikan apa yang dirasakan dalam hatinya saat ini. Akan tetapi setelah beberapa saat terdiam, Ratu merasa dirinya sudah siap untuk memaafkan mereka semua. Memaafkan kesalahan masa lalu yang diperbuat oleh Denny dan Realita. Ratu meraba hatinya sendiri yang sudah tidak lagi merasakan sakit itu. Hatinya sudah tenang semenjak kehadiran Sultan di sampingnya. Cinta yang ternyata tumbuh dalam waktu yang sangat singkat, sampai pada akhirnya mereka saling memaafkan dan berniat memulai kembali hubungan baik keluarga mereka setelah peristiwa pernikahan antara Ratu dan Sultan. Setelah Ratu memastikan dirinya sudah tidak lagi merasa sakit dan sudah membuka hatinya untuk laki-laki yang kini menjadi suaminya, Sultan. The End. Cerita dengan judul Janda Perawan telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.